Hai seluruh, selamat datang di channel Mamang Story. Apakah kalian tahu, Mamang ini pengikut cerita Danur Universe loh. Dimulai dari Danur 1-3, Asih 1 dan 2, Silam, Rasuk 1 dan 2, bahkan film Ivana Mamang sudah tonton sampai habis. Dan diulas juga semuanya di channel ini. Kebetulan pada tanggal 27 Mei kemarin, baru saja rilis series terbaru dari Semesta Danur Lur yang berjudul Jurnal Risa. Series ini bercerita tentang kehidupan desa kecil. Saat itu, Risa dengan bakat indigonya tengah berlibur ke rumah sang kakek. Di sana Risa pun bertemu dengan para sepupunya yang mana usia mereka sebaya tak jauh bedanya. Namun tanpa disangka, selama mereka bersama di sana, ada sebuah teror jahat yang harus mereka hadapi. Akankah Risa serta sepupunya mampu menghadapi teror tersebut? Tidak boleh sampai ketinggalan, sebagai pengikut Danur, Mamang harus ulas series ini. Kita akan ulas per episode ya lur. Di video kali ini, kita akan mulai dengan episode 1. Nah, gak usah berlama-lama lagi. Sediain dulu cemilan terbaik kalian biar makin seru nontonnya. Dan mari sama-sama kita bilang, hayu, luncur. Episode 1 dibuka dengan Risa kecil yang sedang berada di rumah neneknya. Pak, di atas, Pak. Ayo. Di sana, dengan bantuan orang pintar, yakni Pak Asep, Risa dan teman-teman hantunya terpaksa dipisahkan. Pasca tragedi itu, Risa dibawa ke rumah kakeknya yang ada di Bandung. Kala itu tengah libur sekolah lur, sehingga Risa dapat leluasa bermain di sana. Di rumah sang kakek, Risa tidak sendiri. Ada juga para sepupunya yang berlibur di sana. Mereka adalah Angga, Niko, Kakang, dan juga Indi. Usia mereka tidaklah jauh berbeda, sehingga masih bisa bermain bersama. Seperti yang kita tahu, Risa merupakan seorang anak indigo. Ia bisa melihat apa yang kita sebut dengan hantu. Hal itu pun menyebabkan Risa menjadi anak yang agak pendiam. Sementara itu, para sepupu lelakinya bermain dengan begitu ceria. Ketika itu, mereka bermain sepeda di lapangan. Lalu, mereka mengejar sebuah layangan putus. Mereka terus mengejar demi mendapatkan layangan tersebut. Hingga akhirnya layangan itu mendarat di atas pohon yang berada di halaman sebuah rumah kosong. Rasanya percuma jika mereka tidak memasuki rumah tersebut. Sudah jauh-jauh mengejar, maka mereka harus mendapatkan layangannya. Setelah memberanikan diri, mereka bertiga pun memasuki halaman rumah yang terlihat angker itu. Tata di atas. Ayo. Hati-hati, Kang. Kemudian, setelah mendapatkan layangannya, Niko penasaran dengan bangunan kosong bergaya Belanda tersebut. Ia ingin tahu ada apa di dalamnya. Mereka melihat rumah ini sangatlah berdebu. Lalu, Niko menggeledah sebuah lemari. Di sana, ia menemukan sebuah kotak, yang mana di depan kotak itu ada tulisan Jepang. Ini tulisan Jepang kan? Niko. Ternyata lur, di dalam kotak tersebut berisikan sebuah senjata tradisional asal Jawa Barat, yakni kujang. Angga merasa bingung. Tampilan rumah ini seperti bangunan Belanda. Kemudian di dalamnya ada kotak bertuliskan Jepang.
Tapi kotak itu isinya senjata asal Sunda. Angga mencoba membuka kujangnya. Namun tanpa diduga, tutup kujang tersebut sangat keras, bahkan tidak bisa dibuka. Niko berniat ingin membawa pulang kujang tersebut. Kakang melarangnya. Ia berkata tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa diberikan izin. Kita nggak boleh loh ambil punya orang tanpa izin. Emang ini punya saya? Scene beralih kepada Risa yang tengah teleponan bersama ibunya. Bisa kan? Ia bersedih karena merasa rindu. Risa jarang diajak bermain oleh sepupunya hanya karena ia adalah perempuan. Aki pun menyuruh agar mereka jangan seperti itu. Lain kali ajak Risa bermain. Kasihan Risa, ia kesepian. Kek. Hari kamu bawa naon? Lalu Aki bertanya pada Niko, ia bawa apa dari luar? Niko seketika terkejut. Dengan gugup, ia menjawab, Bawa layangan. Aki pun percaya, lalu menyuruh mereka mengajak Risa bermain. Ternyata Slur, Niko membawa pulang kujang keramat itu. Angga dan Kakang tentu sangat terkejut. Niko menyukai kujang itu karena menurutnya antik. Karena takut ketahuan Aki, Niko meminta Indi agar menyembunyikan kujang tersebut ke belakang TV. Mereka semua pun bersama-sama bersepeda mengelilingi desa. Kemudian mereka mendatangi salah satu sekolah dasar. Di sana mereka bertemu dengan 3 anak sebayanya yang bersekolah di sana. Ada Agus, Dewi, dan juga Kulon. Niko, Kakang sama Risa. Setelah saling memperkenalkan diri, Kakang salah fokus dengan benda yang tergantung di leher Kulon. Eta teh naon? Itu adalah handycam untuk belajar bikin film, jawab Kulon. Niko berkata, pasti buat bikin film hantu. Soalnya di sekolah ini kan banyak hantunya. Kamu mau ngerekam hantu ya? Soalnya teh katanya di sini banyak hantunya. Emang iya? Kata siapa? Dan saat itu Niko mengatakan Teh Risa bisa lihat hantu. Buat belajar bikin film. Bikin film hantu kan? Teresa bisa lihat hantu. Di sisi lain, ketika Indi bermain sendirian di rumah, tanpa sengaja ia menyenggol gulungan benang wol hingga bergelinding dan masuk ke kolong lemari TV. Indi berniat mengambil gulungan wol itu. Dari arah bawah terlihat ada sebuah kaki melayang di belakang tubuh Indi. Tiba-tiba saja, karena keasikan bermain, Risa dan sepupunya pulang ketika matahari sudah terbenam. Ketika itu mereka heran karena keadaan rumah gelap. Tah, nyala. Ternyata Aki dan Indi tidak ada di rumah. Mungkin mereka sedang pergi. Udah, pada mandi ya. Tidak lama dari itu terdengar dering telepon. Risa mengangkatnya, yang ternyata itu dari Aki. Ya Pak. Ini Bapak lagi di rumah sakit. Tadi Indi ngedadak step. Aki berkata bahwa sekarang sedang ada di rumah sakit karena siang tadi Indi tiba-tiba step. Tetapi mereka tak perlu khawatir karena sekarang Indi baik-baik saja. Angga. Angga pun disuruh oleh Aki untuk membeli makan malam. Uangnya sudah Aki simpan di meja makan. Nuhun Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai anak paling tua, Angga merasa tidak tega melihat adik-adiknya bersedih karena khawatir akan kondisi Indi.
Angga menyuruh mereka makan supaya tidak sakit. Niko, makan. Selang berapa waktu, akhirnya Aki dan Indi pulang. Indinya lagi bobo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niko merasa bersalah karena siang tadi sibuk bermain dan tidak menjaga adiknya. Ia berjanji akan melakukan apapun agar Indi sembuh dan sehat kembali. Sudah nggak apa-apa. Ketika subuh hari, Aki bergegas menuju masjid, walaupun hujan turun dengan derasnya. Tak lama kemudian, di dalam kamar, Indi terbangun dengan badan yang menggigil. Hal itu membuat Risa terbangun dari tidurnya. Risa berusaha menenangkan Indi. Ia pun berniat mengambilkannya air minum. Setelah dari dapur, Risa melihat TV menyala dengan sendirinya. Risa sangat terkejut melihat penampakan di layar kaca TV. Risa melanjutkan langkahnya menuju kamar. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang mengangkat rambutnya. Risa bisa merasakan energi negatif. Ia yakin ini adalah energi yang dimiliki sosok jahat. Saking jahatnya, Risa sampai ketakutan dan menangis lur. Pagi harinya, Aki akan membawa Indi ke rumah sakit kembali. Ternyata keadaan Indi belum benar-benar pulih. Angga diminta oleh Aki untuk menjaga adik-adiknya. Setelah Aki pergi, Risa pun bertanya, mereka bawa barang apa dari luar? Kalian habis bawa barang kan dari luar? Enggak. Mereka bertiga tidak mau mengaku. Risa pun tahu ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Ia mengancam akan memberitahukannya pada Aki. Akhirnya, Niko pun mengaku. Ia membawa sebuah kujang lalu disembunyikan di belakang TV. Risa berkata kujang itu jahat, harus segera dikembalikan. Dengan cepat mereka berlari menuju rumah kosong itu. Mereka sangat ketakutan, bahkan sampai jatuh berkali-kali lur. Setelah mengembalikan kujang itu, mereka pun pulang. Di rumah, ada Risa yang sedang menulis jurnalnya. Saat Niko baru saja duduk di kursi, ia sontak terkejut. Secara misterius, kujang itu muncul kembali di balik bantal kursi. Artinya kalian kembalinya ke tempat yang salah. Merasa tidak beres, Angga pun berkata, bakar saja kujang itu. Risa rasa ide Angga ada benarnya. Kujang ini jahat, harus dimusnahkan. Mereka semua pun menuju halaman belakang. Mereka segera meletakkan kujangnya di tanah. Kemudian disirami banyak minyak. Ketika akan dibakar, datanglah ketiga anak kemarin. Mereka pun melihat aksi Risa dan sepupunya. Kulon menyalakan handycamnya, berniat ingin merekam momen itu. Namun anehnya, kujang tersebut tidak bisa terbakar lur. Kemudian, Risa mencoba menyentuh kujangnya.
ternyata tidak terasa panas sedikit pun. Kemudian hal aneh kembali terjadi. Kok Teh Risa bisa? Tutup kujang itu bisa dengan mudah dibuka jika dilakukan oleh Risa. Nah, saat kujang itu berhasil dibuka, Angga melihat ada tulisan. Tulisan itu kurang jelas, sehingga mereka menjiplaknya dengan sehelai kertas. Setelah selesai mengarsir, muncullah sebuah tulisan yang berbunyi, "Mapah kaleuweung nu aya di palih kaler, tingali soca di palih lebak." Mapah kaleuweung anu aya di palih kaler, tingali soca di palih lebak. Tentu kalian tahu itu adalah tulisan berbahasa Sunda. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah pergi ke hutan yang ada di sebelah utara. Lihat mata di area bagian bawah. Hutan di utara mah eta babakan Siliwangi. Kulon berkata, hutan yang ada di sebelah utara namanya hutan babakan Siliwangi. Hutan itu terkenal dengan pohon bonekanya. Angga mengajak mereka semua agar pergi ke hutan tersebut. Babakan Siliwangi kan gak jauh. Kalau berangkat sekarang, pulangnya bisa sore. Mereka semua pun setuju. Ini semua demi Indi. Pada akhirnya, Risa beserta ketiga sepupunya itu berangkat juga ke hutan babakan Siliwangi. Hutan itu cukup jauh, bahkan harus melintasi sebuah jembatan panjang. Di ujung jembatan itu, Risa melihat ada seorang pria aneh yang terus menatapi mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai. Ternyata benar, di hutan ini banyak sekali boneka yang tergantung. Mereka pun menyimpan sepedanya di sana, lalu masuk ke dalam hutan tersebut. Setelah memasuki hutan, Angga segera memberikan tanda pada setiap jalan yang telah mereka lalui. Tandanya memakai kain berwarna kuning. Mereka pun terus berjalan, berusaha mencari tempat di mana kujang itu harus dikembalikan. Itu kok pitanya sama? Akan tetapi, dari tadi mereka terus saja menemukan tanda kuning. Itu berarti mereka hanya berkeliling dan berjalan di jalur yang sama. Itu membuat mereka panik dan Kakang merengek ingin pulang. Niko berkata jangan panik, lebih baik mereka makan terlebih dahulu supaya bisa berpikir. Di sisi lain, mereka bertiga melihat ulang video rekaman pembakaran kujang tadi. Sementara itu, Dewi merasa khawatir akan nasib Risa beserta sepupunya di hutan itu. Aku teh kepikiran Risa sama sepupunya. Sebenarnya Kulon pun merasa khawatir juga. Akhirnya, Agus pun setuju untuk menyusuli Risa ke hutan Siliwangi. Tetapi sebelum itu, apakah Kulon masih diperbolehkan keluar rumah oleh ibunya yang galak? Kulon pun mengecek terlebih dahulu. Jika ibunya tertidur, bahkan hingga mengorok sampai tersedak, itu artinya ibu sudah tidur dengan sangat pulas, sehingga mereka pun bisa pergi ke babakan Siliwangi. Film berpindah kembali kepada Risa dan kawan-kawan. Saat itu, mereka pantang menyerah, terus berusaha menelusuri jalan. Kemudian, tanpa sengaja, mereka melihat ada seorang nenek paruhbaya yang sedang mengangkat kayu bakar. Karena pada dasarnya mereka anak-anak yang baik, mereka pun langsung menolong nenek tersebut. Tos, didinya wejang. Setelah menolong nenek, Angga pun mencoba bertanya, apakah nenek itu tahu
letak tempat yang ada di kertas peta ini. Wajah nenek seketika berubah. Nenek berkata, lebih baik mereka pulang. Tempat itu berbahaya. Namun mereka memohon karena ini demi keselamatan adiknya. Mendengar itu, akhirnya hati nenek luluh. Nenek pun memberitahukan jalan menuju tempat yang akan mereka tuju. Yang ternyata, Slur, tempat itu sudah tidak jauh dari sini. Tinggal lurus, lalu turun ke bawah. Nenek pun memberikan tusuk kondenya kepada Risa untuk jaga-jaga. Yang terpenting, mereka harus saling melindungi satu sama lain. Tunuh nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di samping itu, Agus, Dewi, dan Kulon sampai juga di Babakan Siliwangi. Sebelum memasuki hutan, Kulon menyarankan agar mereka meminta izin terlebih dahulu. Kulon meminta kedua temannya mengikuti ucapannya. Oki, Nini, Bunten, Incu, nyuhunkeun izin lebet ka dieu. Incu teu aya niat ngaganggu sareng ngaruksak. Mohon pangestu. Semoga rahayu. Artinya, kakek, nenek, permisi. Saya minta izin masuk ke hutan ini. Saya tidak ada niat untuk mengganggu ataupun meruksak. Nah, setelah membaca mantra itu, mereka pun baru memasuki hutannya. Film kembali pada Risa. Ketika itu, mereka semua memberanikan diri turun ke bawah. Lalu, sesampainya di bawah, mereka teringat dengan kata-kata di kujang. Tingali soca, di palih lebak. Lihatlah mata di area bagian bawah. Sekarang mereka sudah berada di area bawah. Dan ternyata, tidak lama kemudian, mereka pun melihat sebuah simbol mata. Dan mungkin itulah mata yang dimaksud. Di sisi lain, Agus, Dewi, dan Kulon berusaha mencari Risa dan sepupunya. Kemudian mereka menemukan kumpulan sampah. Mereka pikir ini sampah bekas Risa dan sepupunya makan. Tidak banyak bicara, mereka pun segera membersihkan sampah itu agar hutan tetap asri. Risa beserta ketiga sepupunya memasuki gua yang terdapat simbol mata di atasnya. Ternyata benar, di dalam gua itu ada sebuah batu tempat sebenarnya kujang itu disimpan. Kayaknya kujangnya ditaruh di situ. Niko pun segera menyimpan kujang tersebut ke tempatnya kembali. Namun ternyata teror tidak berhenti sampai di situ. Seketika tubuh Niko melayang. Di luar gua, ternyata ada Agus, Dewi, dan Kulon yang masih mencari mereka semua. Beruntung ketiga anak itu mendengar suara keributan di dalam gua, sehingga bisa menemukan mereka semua. Karena Agus tinggi, ia pun bisa menarik kakinya Niko. Setelah Niko menginjak tanah kembali, sayangnya ia seketika pingsan. Setelah itu, Risa merasakan kehadiran energi sosok jahat. Ketika ia berbalik badan, Putri?